Shalom. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat beribadah di hari Minggu keempat sesudah Paskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah pagi hari ini, Bapak Pendeta Elia Hartono Onpapar STH. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 1 ayat yang pertama, pujilah Sang Pencipta. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Imamat pasal 1 ayat 3 nats kita menyatakan, jikalau persembahannya merupakan korban dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan, supaya Tuhan berkenan akan dia. Terimalah salam rasuli, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Jemaat, kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 16, baitnya yang pertama. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak Tuhan. Hormat dan kuasa penuh, segala sesuatu telah Kau ciptakan seturut dengan maksud-Mu. Semuanya ada karena karya-Mu, Kau yang layak Tuhan. Jemaat, silakan duduk kembali. Jemaat, mari berdoa kepada Allah. Ya Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud, sembah, dan memuji nama Tuhan. Layakkan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah sujud dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa
dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami. Sehingga melalui kami, banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita sambut dengan Kidung Jemaat 46, baitnya yang pertama, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umat-Nya, Diberkati Tuhan, sebelum kita masuk dalam pelayanan di mana firman Tuhan akan diberitakan, kita dengarkan sebuah pujian sulu untuk kemuliaan nama Tuhan. Yesus, aku cinta padamu. Hidupku ada dalam tangan-Mu. Ku selalu berdoa, ku selalu meminta Engkau menjawab doaku. Yesus, ku agungkan nama-Mu. Ku puji, ku sembah Kau selalu. Dalam kesusahan, dalam kelimpahan, Yesus segalanya bagiku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus, Engkau juru mudiku. Ku takkan tenggelam, ku tak akan goyah. Yesus menopang hidupku.
padamu. Hidupku ada dalam tanganmu. Ku selalu berdoa, ku selalu meminta Engkau menjawab doaku. Yesus, ku agungkan namamu. Ku puji, ku sembah Kau selalu. Dalam kesusahan, dalam kelimpahan, Yesus segalanya bagiku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus Engkau juru mudiku. Ku takkan tenggelam, ku tak akan goyah, Yesus menopang hidupku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus Engkau juru mudiku. Ku takkan tenggelam, tak akan goyah, Yesus menopang hidupku. Yesus menopang hidupku. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan berdoa sebelum membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Mari kita bersabdalah Tuhan, sebab kami umat-Mu telah siap untuk mendengar firman-Mu. Roh Kudus, mampukanlah kami untuk mendengar dengan baik, mengerti dengan baik, dan kemudian memelihara firman-Mu untuk kami lakukan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, firman sejati, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar pembacaan firman Tuhan melalui kitab suci. Haleluya. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Perjanjian Lama, yaitu Imamat pasal 1 ayat 1 sampai dengan 9 yang menyatakan korban bakar. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu, sapi, atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan, supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala domba bakaran itu, hingga persembahan itu diperkenan untuk mengadakan perdamaian baginya. Kemudian haruslah menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan dan anak-anak Harun, imam-imam itu, dan harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah
yang di tempat di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak Imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu, dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air, dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat silakan duduk kembali. Selamat pagi, salam sehat dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Tema daripada renungan kita adalah korban pendamaian yang berkenan bagi Tuhan. Korban pendamaian yang berkenan bagi Tuhan. Kalau saya bertanya, pernahkah saudara memberi persembahan kepada Tuhan? Pernahkah saudara memberi persembahan kepada Tuhan? Saya yakin dan percaya pasti semua menjawab sudah pernah. Kalau kita pergi ke gereja di hari Minggu, ada persembahan yang bersifat wajib di pemahaman gereja GPIB, yaitu persembahan persepuluhan yang kita berikan di setiap bulan. Tapi samping itu ada persembahan sukarela melalui pundi-pundi yang dikumpulkan. Di luar itu masih ada persembahan syukur karena usia bertambah, usia kelahiran, perkawinan, karena sembuh dari penyakit, naik pangkat, golongan, anak-anak berhasil dan sukses, dan masih banyak lagi, sehingga syukur melalui persembahan. Nah, kalau ditanya secara hukum memberi, ya kalau dilihat hukum memberi, kita sudah memberi kepada Tuhan melalui persembahan. Tetapi pertanyaannya akan menjadi lain, jawabannya akan menjadi lain. Apakah yang kita berikan itu sudah benar? Tuhan. Apakah persembahan yang kita berikan itu sudah benar di hadapan Tuhan dan Tuhan berkenan? Nah, ini persoalan yang lain lagi. Kalau tadi ditanya secara hukum memberi, apakah Bapak Ibu sudah memberi kepada Tuhan? Sudah. Kan memberi persembahan tadi. Tapi kalau ditanya apakah pemberian Bapak Ibu itu sudah benar dan berkenan pada Tuhan? Oh, nanti dulu. Belum tentu yang Bapak lakukan, Bapak Ibu lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Belum tentu. Sekalipun mungkin jumlah yang Bapak Ibu dan Saudara berikan jumlahnya besar. Tapi belum tentu itu berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kita kembali ke dalam pembacaan kita Bapak Ibu. Dalam pembacaan ini, di situ dikatakan umat membawa persembahan berupa korban pendamaian pada Tuhan. Oh, tidak sesederhana yang kita bayangkan. Tidak sesederhana yang kita bayangkan. Di situ dikatakan bahwa
mereka harus memberikan persembahan ya dari ternak yang dipelihara, bukan dari hewan liar. Misalnya ada sapi liar di hutan, ditangkap, dikorban sama Tuhan. Oh, enggak boleh. Oh, ada kambing liar di gunung-gunung, ditangkap, dibawa kasih Tuhan. Oh, enggak boleh. Yang dikatakan binatang ternak, jadi binatang itu harus diternak. Nah, jadi Tuhan tidak sembarangan menerima persembahan. Kedua, dia jenis kelaminnya jantan. Kalau saya mau mempersembahkan korban, ternyata tidak punya kambing atau sapi yang jantan, hanya betina, oh saya harus beli dulu. Harus beli dulu. Jadi tidak sembarangan Tuhan mau terima. Lalu kemudian hewan itu tidak lengkap kakinya, utuh, jalannya tidak pincang, kalau punya 2 mata, matanya tidak 1 buta. Karena biasanya kalau kita mau berkorban, beli sajalah binatang yang biasanya kalau harganya lebih murah gitu ya. Yang penting kan berkorban. Tuhan tidak mau. Tuhan tidak mau model seperti itu, ibu bapak dan saudara sekalian. Jadi ibu bapak tidak asal-asalan. Dipilih, dipersiapkan yang terbaik Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita ketika memberi persembahan pada Tuhan? Biasanya mungkin dari sisa-sisa uang belanja, sisa-sisa kebutuhan lainnya. Oh, ini sisa ya, buat Tuhan. Bayangkan Tuhan dapat sisa. Kira-kira secara etika pantas tidak Tuhan dapat yang sisa? Bukan yang terbaik. Mungkin uangnya sudah kumel, sudah lecek, sudah tidak jelas gambarnya. Kalau dipakai beli di pasar itu tidak laku. Kalau dikasih persembahan kan diterima saja oleh gereja. Bahkan kadang robek ujungnya. Oh, kalau di pasar tidak laku, kasih persembahan aja. Kadang-kadang itu kita lakukan ya. Bahkan juga mungkin kita tidak persiapkan dengan baik. Dari rumah itu kelihatan kok Bapak Ibu. Jemaat yang mempersiapkan persembahannya secara khusus dari rumah itu uangnya berbeda. Dari orang yang tiba-tiba keluarkan dompet, apa yang ada masukin, itu beda. Ya, saya bukan mau sombong Bapak Ibu, dari kecil saya sudah tahu Bapak Ibu saya kalau kami sekolah minggu, Bapak Ibu saya ambil uang persembahan dari 1 meja, di situ uang persembahan 1 bulan. Jadi kalau saya mau pergi sekolah minggu pasti dari situ sudah disiapkan. Jadi bukan uang di dompet yang hari itu ada, ya itu yang dikasih. Dipersiapkan, tidak asal-asalan. Bahkan bukan dari sumber yang tidak benar. Ya mungkin ada orang korupsi. Ya uangnya dikasih buat Tuhan, anggap saja uangnya dicuci secara iman supaya sisanya yang lebih banyak sama saya itu diberkati Tuhan. Sumber tidak benar. Tuhan tidak mau ternak itu, binatang itu di hutan dan sebagainya, tidak mau. Tuhan maunya sumbernya dari ternak. Itu berarti ada keringat, ada usaha, ada kerja keras dari orang itu, dan hari kerja keras itu dipersembahkan sama Tuhan. Nah, kalau kita renungkan kemudian, kira-kira sudah tidak unsur-unsur itu kita lakukan ya? Jadi bukan sekedar memberi. Ya memberi secara hukum dia memberi. Tetapi secara makna apakah dia sudah berkenan? Belum tentu. Tapi kalau kita melakukan apa yang diminta Tuhan dalam kaitan pembacaan kita. Ketika Tuhan bilang sama Musa, Musa, ajar jemaat untuk memberikan persembahan pendamaian. Memang konteks pembacaan kita ketika itu orang berdosa harus membawa persembahan korban pendamaian dengan syarat yang lengkap tadi. Lalu
kemudian ayatnya yang keempat sampai 9 dijelaskan bagaimana kemudian binatang itu diberlakukan. Dia harus dipotong, darahnya disikan, sisanya harus dibakar. Selesai, dosanya diampuni. Kita syukur bahwa korban pendamaian itu sudah tidak ada lagi. Kita sudah tidak melakukan persembahan dalam rangka korban pendamaian. Karena apa jemaat? Karena Tuhan Yesus sudah mati untuk menebus dosa kita. Persembahan yang kita lakukan sekarang adalah persembahan dalam rangka syukur. Bapak Ibu, syukur. Syukur karena Tuhan sudah mengampuni dosa kita. Tapi persembahan syukur kita tetap harus memenuhi unsur-unsur tadi. Persembahan ini berlaku untuk semua orang umat Tuhan. Baik dia miskin sekalipun, dia kaya, tetap harus memberikan persembahan. Tidak bisa tidak. Kenapa? Karena semuanya sudah mendapatkan kasih karunia pengampunan. Yesus mati hanya untuk orang kaya, tapi orang miskin juga. Sehingga si miskin pun juga harus bersyukur. Mungkin jumlahnya tidak sama, tapi yang penting bersyukur dengan benar. Nah, kadang-kadang kita nemukan orang kaya syukur, tapi kadang-kadang nominalnya sama dengan orang miskin. Saya bukan bicara mata duitan, kadang-kadang kita tidak jujur di hadapan Tuhan. Orang miskin memberikan dengan kemampuannya yang sedikit. Kalau orang kaya, ya berilah sesuai dengan kemampuannya, berarti tidak sama. Tapi kadang-kadang yang penting hati. Kalau hatimu baik, engkau memberikan sesuai dengan apa yang Tuhan sudah berikan. Tuhan tidak permasalahkan soal jumlah. Tapi kalau hatimu benar, engkau jujur di hadapan Tuhan ketika memberikan persembahan. Jangan sekali-kali memberikan persembahan karena sisa-sisa dari kehidupanmu. Karena Tuhan juga tidak mau diberi sisa-sisa dalam kehidupanmu. Ya sama kalau mau pelayanan, sudah tua, sudah sisa-sisa hidup kasih Tuhan. Waktu muda, wah ikuti dunia. Sudah tua baru kasih Tuhan. Kan aneh. Ketika kuat dunia, ketika sudah tua baru kasih Tuhan. Nanti kalau dia majelis banyak sakitnya daripada pelayanannya. Tidak adil. Padahal itu dia terima dari waktu dia muda. Kenapa dia tidak melayani pada waktu dia muda? Itu juga persembahan kan buat Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita belajar untuk bersyukur yang benar di hadapan Tuhan. Bukan hanya sekedar memberi. Sehingga persembahan kita berkenan di hadapan Tuhan. Kalau persembahan kita sudah berkenan, percaya Bu, saudara akan diberkati dalam Tuhan. Karena Tuhan sudah berkenan. Tapi kita memberi persembahan itu bukan karena kita gagah dan hebat kan. Karena kita bersyukur kepada Tuhan. Dan Tuhan juga ingin ketika memberikan persembahan. Ya tadi dikatakan seperti Musa diajar. Dari hewan ternak. Hewan itu jantan. Hewan itu sehat. Tidak bercacat. Hewan itu masih muda. Bukan yang sudah tua. Yang masih muda. Biasanya kalau sudah tua, kalau hewan dijual murah. Kalau masih muda kan dia mahal gitu ya. Oh kita carilah yang murah-murah Tuhan. Tidak Bapak Ibu. Kita bersyukur karena sudah tidak ada lagi korban pendamaian dengan korban bakaran itu. Tapi Kristus sudah mati. Untuk kita yang baru beberapa minggu lalu kita rayakan kemenangannya. Mari kita persembahkan pada Tuhan hidup kita. Bukan hanya harta kita ya. Tapi hidup kita. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Bukan asal memberi. Karena kita memberi buat Tuhan. Dan harus terpilih, harus bagus, harus rapi. Apalagi buat Tuhan. Tidak barangan seperti yang kita bayangkan. Mari jemaat kita bersyukur pada Tuhan. Selalu dan senantiasa. Sehingga persembahan kita berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita terus diberkati Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, kita mengaminkan firman Tuhan Kidung Jemaat 53. Kidung Jemaat 53 bait yang pertama, Tuhan Allah berfirman. Tuhan Allah
Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri. Sama seluruh orang percaya kita satu pengakuan iman rasuli, masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Mari kita masuk dalam doa syafaat, kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu. Engkau bersabda kepada Musa untuk mereka melakukan korban persembahan untuk pendamaian dosa-dosa yang sudah mereka buat. Persembahan itu terangan harus dipilih dari binatang yang diternak, bukan binatang liar yang ada di gunung atau di hutan, dan bukan asal binatang dalam jenis kelamin, tetapi harus binatang jantan, dan tidak sembarang binatang, harus lembu, sapi, ataupun kambing. Bahkan tidak boleh bercacat, harus sempurna. Karena apa yang kita berikan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya Tuhan, kalau kami mengaca pada aturan Tuhan, kami memang sudah melakukan pemberian persembahan di setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Tetapi terkadang ketika kami memberi dengan tidak benar dan tidak jujur di hadapan Tuhan. Kami bukan memberi yang terbaik, kami memberi dari sisa-sisa yang ada pada diri kami. Bahkan dari benda-benda yang sudah tidak layak dan sudah kotor yang kami berikan kepada Tuhan. Bahkan kami tidak jujur dengan jumlah yang kami berikan. Engkau memberi begitu banyak kepada kami, tapi kami memberi begitu sedikit. Hanya karena kami takut dan khawatir, atau mungkin karena begitu pikirnya kami kepada Tuhan. Ya Tuhan, ampuni kami, padahal Engkau sudah mati dan untuk kami, supaya kami hidup dalam berkat-Mu dan hidup dalam keselamatan-Mu. Melalui firman-Mu kami diingatkan untuk kami melakukan persembahan yang benar di hadapan Tuhan. Bahkan bukan hanya apa yang kami miliki yang sesungguhnya bersumber dari Tuhan, tetapi hidup dan kehidupan kami pun kami persembahkan pada Tuhan. Ini kami berdoa bagi gereja-Mu di atas muka bumi, Engkau berkati untuk terus kami bersaksi dan melayani. Bagi GPIB, Tuhan berkati untuk kami juga terus bersaksi di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Tuhan berkati upaya yang dilakukan oleh GPIB, supaya segala sesuatu yang dilakukan untuk membantu pemerintah mengatasi penyebaran, untuk menghentikan penyebaran COVID-19 dapat berhasil. Kami selaku jemaat di Bukit Kasih dan jemaat GPIB, karena pandemi COVID-19, kami tidak bisa beribadah di gedung gereja, tapi ibadah itu kami laksanakan di rumah-rumah melalui sarana dan prasarana yang ada. Tapi kami percaya itu semua tidak membatasi persekutuan kami dengan Tuhan. Karena itu berkati Tuhan setiap ibadah yang kami lakukan. Bahkan pelayanan GPIB Bukit Kasih di tengah-tengah pandemi, untuk kami peduli pada orang-orang di sekitar kami yang sedang membutuhkan bantuan. Baik itu warga jemaat, korban daripada pandemik virus corona ini Tuhan. Bahkan masyarakat di sekitar kami, supaya gereja peduli memberi makan bagi mereka yang lapar, meminum bagi mereka yang haus, dan memberi tumpangan bagi mereka yang asing, dan memberi selimut bagi mereka yang kedinginan. Supaya melalui gereja-Mu kasih Tuhan boleh kami bagikan dan dirasakan oleh umat-Mu dan orang-orang di sekitar kami. Bapa di surga, saat ini kami berdoa bagi warga jemaat yang mungkin mengalami dampak secara sosial ekonomi. Ya Tuhan, tolonglah mereka, kuatkan mereka. Kami percaya, hamba-Mu percaya, Engkau memberi makan, Engkau memberi umat-Mu, supaya mereka tetap melanjutkan kehidupan di tengah-tengah situasi seperti ini Tuhan. Bahkan kami berdoa juga Tuhan bagi anak-anak kami yang karena pandemik ini tidak bisa bersekolah atau kuliah seperti sewajarnya. Tapi kami percaya Engkau terus memberkati anak-anak kami, untuk mereka tetap berakal budi dan pandai, dan juga mempersiapkan diri dengan baik untuk masa depan mereka.
Kami berdoa untuk orang tua kami di masa tua, kelompok yang rentan untuk terpapar. Tuhan berikan juga perlindungan penyertaan dalam berkat dan kasih sayang-Mu. Terima kasih untuk warga jemaat yang Kau tambahkan usia perkawinan dan kelahiran. Terima kasih untuk warga jemaat bergumul dalam sakit penyakit, dalam kelemahan tubuh dan pergumulan lainnya. Kami tidak sebut satu persatu, tapi Tuhan tahu. Pulihkan, sembuhkan, kuatkan mereka dalam kasih dan kuasa-Mu. Kami berdoa juga Tuhan bagi bangsa dan negara kami Indonesia dalam upaya mengatasi penyebaran COVID-19 ini. Tuhan berkati pemimpin kami dengan bijaksana, dengan hikmat. Kekuatan dari Tuhan didukung oleh seluruh warga negara, bahkan umat-Mu yang ada di Indonesia, supaya upaya yang dilakukan pemerintah kami boleh berhasil, sehingga kami dapat mengalami kembali hidup normal seperti biasanya. Kami berdoa bagi para medis, baik itu perawat, dokter ataupun sukarelawan yang memberi diri untuk menjadi pelayan bagi mereka yang sedang sakit dan dirawat. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesehatan, berikan mereka kesabaran ya Tuhan. Dan biarlah jelih lelah perjuangan mereka. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Masih banyak yang ingin kami syukuri dan kami mohon, tapi Tuhan sudah lebih mengerti. Karena itu sempurnakan doa ini yang menjadi kehendak-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami doa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebelum kita masuk persembahan, ada satu pujian dari presbiter yang bertugas untuk kemuliaan Tuhan.
Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah memberi persembahan kepada Tuhan sebagai tanda syukur kita atas berkat yang telah dilimpahkannya. Firman Tuhan dalam Mazmur 98 ayat 8 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Dan memberkati saudara dan persembahan saudara. Nyanyian persembahan Gita Bakti 80, bait pertama, mari bawa persembahan. Jemaat, mari berdiri, menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Allah Bapa Maha Baik, kami mengaku dan percaya bahwa setiap pemberian dan anugerah yang sempurna berasal daripadamu. Apa yang telah kami berikan dengan hati tulus, penuh rasa syukur ini pun bersumber dari kasih Bapa yang sempurna melalui Yesus Kristus. Kami mohon berkatilah persembahan kami agar untuk pekerjaan dan pelayanan yang menyaksikan kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat, silakan duduk. Warta Jemaat Minggu keempat sesudah Paskah 3 Mei 2020. Kami hanya akan membacakan intisarinya saja. Pertama, diberitahukan bahwa diakonia meja putih dalam rangka Paskah 20 sudah selesai dan sudah dibagikan kepada warga jemaat. Kami mengucapkan terima kasih atas sumbangan jemaat sekalian. Yang kedua, dibuka kembali meja putih untuk dampak virus corona. Bagi jemaat yang berkeinginan untuk membantu warga jemaat kita yang terdampak virus corona, dapat menyalurkan bantuannya melalui meja putih. Diharapkan berupa sembako yang akan dibagikan setiap bulan selama 2 bulan ke depan. Mohon partisipasi warga jemaat. Yang ketiga, penutup dengan warta Minggu 3 Mei 2020. Terima kasih atas perhatian warga jemaat. Dengarkan intisari warta jemaat ini. Tugas pada hari ini mengucapkan selamat hari Minggu bersama dengan Tuhan yang semua. Sampai jumpa pada minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Marilah kita pulang untuk melakukan firman Tuhan yang telah kita dengar bersama. Lagu pengutusan kita, Kidung Jemaat 388 bait pertama, Selamat di Tangan Yesus. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam duka aku bahagia. Lagu merdu malam
Arahkan hati dan pikiranmu pada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberkati engkau dengan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.